mau berperang dengan iblis, bukan pakai senapan, bukan pakai meriam, bukan pakai motor, pakai doa. Berdoa. Setiap kali engkau berdoa, berperang. Setiap kali engkau berkhotbah, berperang. Setiap kali engkau bersaksi, berperang. Karena setan sedang siap-siap mengganggu pelayananmu. Akhirnya setelah perang, setelah selesai doa, harus sebut dalam nama Yesus. Karena di dalam nama dirimu setan tidak takut. Dengan kekuatanmu engkau akan dilawan. Tapi demi nama Yesus semua setan pergi. Saya waktu umur 19 menginjili di rumah sakit, di tengah jalan, di muka sekolah, membagi traktat. Maka sampai hari ini siapa yang bagi traktat di tengah jalan, orang itu saya cinta sekali, saya kagum dan saya hargai sekali. Karena itu sungguh-sungguh dia mencintai Tuhan. Satu kali saya ke rumah sakit, semua diam. Orang tua istrinya, anaknya, menantunya semua keliling, semua diam. Saya datang, saya bilang selamat sore, saya doakan Papa lu. Mereka tidak jawab. Saya langsung berdoa, Tuhan usir setan dari ini. Tuhan berkati orang ini, kalau mungkin sembuhkan dia, berkati keluarganya yang belum Kristen, supaya mereka beriman kepada Tuhan. Setelah saya doa, saya bilang maafkan ya, saya ke kamar yang lain, saya mau pergi. Saya pergi, lalu saya pulang. Sudah pulang, sore itu mama saya pikir doa untuk orang yang sama. Mama saya dari umur 33, suaminya mati. Dia janji sama Tuhan setiap minggu satu hari sore jam 2 sampai jam 7 melayani orang sakit, pergi mengabar Injil, bagi traktat di tengah jalan. Saya sangat cinta mama saya. Dia pergi, saya tidak tahu. Setelah dia pulang, esok hari saya pulang dari sekolah. Stephen, kenapa ma? Kemarin engkau pergi rumah sakit Darmo, pergi lihat orang namanya ini di kamar keberapa? Saya bilang iya, kenapa ma? Saya kasih tahu kabar baik. Engkau sebelum pergi, seluruh kamar penuh setan. Saya bilang mana? Saya pergi tidak ada kok. Engkau dah lihat. Tapi orang sakit ini siapa ini siapa? Dia ketakutan cerat-cerit. Lalu mendadak kamu masuk, dia diam. Menantunya, istri semua diam. Lalu engkau berdoa Tuhan sembuhkan dia. Di dalam doamu ada satu kalimat, dalam nama Yesus setan keluar. Setelah engkau mengatakan kalimat itu, mendadak satu salib melewati tempat tidur itu. Dan semua setan tadi lari. Itu saya umur 19. Saya pertama kali sadar usir setan itu hak orang Kristen. Kalau engkau bilang saya mau menyembuhkan, itu perlu karunia. Menyembuhkan orang sakit itu karunia. Tapi mengusir setan itu hak kuasa setiap orang Kristen. Engkau tidak sadar, engkau sudah ada. Every Christian you have the authority, the power to cast out the demons. Tapi engkau tak pernah pakai. Engkau cuma jadi orang Kristen, hari Minggu dengar khotbah, sesudah itu pulang, besok Minggu datang. Engkau orang Kristen pasif. Saya umur 17 mulai membagi traktat, jadi orang Kristen pemuda yang aktif, melayani Tuhan, mengabarkan Injil, mengusir setan, berdoa untuk orang sakit. Semenjak itu iman saya dikuatkan. Mama saya memberitahu kepada saya, orang sakit itu sendiri mengaku setelah doa saya setan semua lari. Saya makin berani. Di dalam berapa tahun saya usir setan, paling sedikit pengalamannya 9 kali. Lalu setelah saya khotbah di mana-mana orang, Stephen dong darah Roh Kudus. Kenapa? Nggak bisa gini-gini, nggak bisa karunia lidah. Saya tidak peduli karunia lidah. Saya tidak peduli gini. Kalau Alkitab tidak katakan dipenuhi Roh Kudus bisa gemetar. Tadi Alkitab berkata, roh akan menyertai dan setan akan takluk kepada dia. Saya sudah melayani Tuhan 63 tahun setengah. Saya sudah keliling dunia 132 kali. Tidak pernah ambil uang tiket untuk ke luar negeri. Semua dari pelayanan saya sendiri.